Bismillahirrahmanirrahim. Wa dawa'u qalbin khamsatun fatilawatun bitadabburil ma'na walil badanil khala. Wa dawa'u qalbin, obat hati adalah khamsatun, 5. Pertama, fatilawatun, baca Quran, bitadabburil makna, dengan mengangan-angan merenungkan maknanya. Wal khala, dan kosong, lil badni, bagi perut, lapar, berlapar-lapar puasa. Wa qiyamul lailin wattadarru'u bis sahar wa mujalasatus salihinal fudala. Yang ketiga, wa qiyamul lailin, dan salat malam. Yang keempat, wat tadarru' bis sahar, DP merengek-rengek munajat istighfar pada waktu sahur. Wa mujalasatus sholihin, dan menghadiri, mengikuti majelisnya, kumpul dengan orang-orang salih, al-fudala, orang-orang yang afdal, orang-orang yang utama. Lamma dzakara fima taqaddama, ketika si musannif menyebutkan fima taqaddama, di dalam keterangan yang telah lewat, annahu idza shallal isyraq yaqra'u qur'anan, bahwa si santri murid jika sudah salat duha, salat isyraq, hendaknya membaca Quran mustamilan ala ma marra, yang mana baca Quran itu mencakup semua adab yang telah lewat, minal khudur, yakni hadirnya hati, ya kan, merenung, wa ghairihi, dan yang lain. Nah, setelah menyebut itu, zakarahuna ma zakara musannaf, menyebutkan huna di sini ma sesuatu, tu'inu, yang bisa membantu, memudahkan, mulahadzatuhu, ketika memperhatikan ma tersebut, membantu, memudahkan, ala tilawatihi, untuk membaca Al-Quran, wal muwadzabati alaihi, dan mengajekkan, mengistiqamahkan bacaan Quran. Wa huwa, yaitu annahu min jumlati adwiyatil qalbi, bahwa itu adalah termasuk sejumlah obat-obat hati, al-khamsati, yang jumlahnya ada 5. Faqala, musannif dawuh, musarrihan, dengan menjelaskan, bihi, obat hati tersebut, membaca Quran sebagai obat hati, wa bisa iril adwiyati, juga menjelaskan obat-obat hati yang lain. Wa dawa'u qalbin khamsatun fatilawatun, yakni maksudnya anna dawa al-qalbi, bahwa obat hati, ay asbaba salahihi, sebab-sebab, faktor-faktor yang menyebabkan bagusnya hati, alladzi idza wujida salahu sairil a'dha, yang mana jika bagusnya hati itu ada, tercapai, maka tercapai pula bagusnya seluruh tubuh manusia. Hatinya baik, matanya baik, hatinya baik, mulutnya juga baik, hatinya baik, telinganya juga baik, hatinya baik, tangannya baik. Hati baik, tangannya enggak akan menyakiti orang. Hati baik, lesannya enggak akan mengumpat orang. Hati baik, kepalanya enggak akan sombong. Kan gitu ya. Kalau hati ini baik, maka organ tubuh yang lain juga menjadi
Baik, kama akhbaro sebagaimana telah mengkhabarkan bidzalika keterangan yang demikian itu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Apa itu? Khamsatu asya awwaluha tilawatul Qur'an. 5 perkara. Yang pertama membaca Al-Qur'an. Wasaniha yang kedua, ikhla'ul batan mengosongkan perut, berlapar-lapar puasa. Wasalisuha obat hati yang ketiga, qiyamul laili salat malam. Warabi'uha yang keempat, obat hati, tombo hati, at-tadarru'u waqtas sahari. DP merengek-rengek munajat pada waktu sahur. Wa khamisuha yang kelima, mujalasatus sholihin. Satu majelis kumpul dengan orang-orang saleh. Wa qad nazama benar-benar menazamkan hal 5 obat hati ini ba'duhum sebagian dari ulama fi qauli dalam ucapan beliau dawa'u qalbika khamsun inda qaswatihi fatum alaiha tafuz bil khairi wadh-dhafari. Dawa'u qalbika khamsun inda fatum alaiha tafuz bil khairi mana? Dawa'u qalbika fatum alaiha tafuz bil khairi wadh-dhafari. Dawa'u qalbika khamsun fatum alaiha tafuz bil khairi wadh-dhafari. Dawa'u qalbika utawi obat hatimu adalah khamsun, ada 5. Inda qaswati ketika hati itu menjadi keras, keras ngamuan, keras suka emosi, keras ngotot, keras angel dimasuki, diberi masukan, keras angel kandani. Fatum alaiha, fatum maka langgenglah kamu alaiha atas 5 obat hati ini. Kalau itu kamu lakukan, tafuz maka kamu akan beruntung, bejo, meraih bil khairi kebaikan, wadh-dhafari kesuksesan atau kemenangan. Yang pertama apa? Khala'u batanin wa qur'anin tadabbarahu kadza tadarru bakin sa'atas sahari. Khala'u batanin wa qur'anun ya. Khala'u batanin wa qur'anun tadabbarahu kadza tadarru bakin sa'atas. Khala'u batanin wa qur'anun tadabbarahu kadza tadarru bakin sa'atas sahari. Khala'u batanin wa qur'anun kadza tadarru bakin sa'atas sahari. Khala'u batanin kosongnya perut puasa, wa qur'anun tadabbarahu Qur'an yang dia renungkan maknanya. Kada demikian pula tadarru'u bakin DP-nya orang yang menangis, merengek-rengek munajatnya orang yang menangis. Kapan itu? Saat sahari pada saat sahur. Kada qiyamu kajunhal laili awsatahu wa antu jalisa ahlal khairi wal khabari atau khubari. Kada qiyamu kajunhal laili awsatahu wa antu jalisa ahlal khairi wal khubari. Kada qiyamu kajunhal laili wa antu jalisa ahlal khairi wal. Bismillahirrahmanirrahim. Kada demikian pula obat hati qiyamuka bangun malammu, junhal laili tengah-tengah malam, awsatu yakni tengah-tengah malam,
Wa antu jalisa hendaknya kamu duduk bersama mujalasah, kumpul ahlal khairi orang-orang baik, wal khubari dan orang-orang yang punya khubroh, orang yang punya pengalaman, ulama, punya keahlian. Insya Allah itu menjadi obat hati, kunci sukses. Wazata nambahi ba'dum sebagian ulama, satisan obat hati yang keenam, wa huwa aklul halal, yaitu makan makanan yang halal. Qala dia mengatakan wa huwa ra'suha, aklul halal itu yang paling pokoknya. Wa qad qila, benar-benar dikatakan, idza sumta fangdur ala ta'ami man tuftir. Idza sumta jika kamu berpuasa, idza sumta jika kamu berpuasa, fangdur maka lihatlah ala ta'ami man, dengan makanannya siapakah tuftir kamu berbuka. Fa innar rajula la ya'kulul aklata, karena orang itu ketika benar-benar makan dengan sekali makan, fatus'ilu qalbahu, lalu sekali makan yang haram itu bisa menyulut hatinya, disumet, jadi panas, diobong, kasummi seperti racun. Fala yantafi'u, orang yang makan makanan ternyata ada racunnya, menyulut panasnya hati, falan tafi'u, dia tidak bakal mendapat manfaat abadan selamanya. Wa innama kanat tilawatul Qur'anil azim min adwiyatil qalbi, wa innama sesungguhnya penyebab kanat ada tilawatul Qur'ani membaca Al-Qur'an adalah min adwiyatil qalbi, di antara obat-obat hati. Kenapa baca Quran kok menjadi obat hati, Mas? Li'annahu, karena sesungguhnya yan syarihu, orang dadanya menjadi lega, padang, biha dengan tilawatul Quran, wa yastaniru, dan menjadi terang hatinya, wa tahsulu, dan hasil lahu baginya al-khasyatu, rasa takut kepada Allah. Wong ahli maca Quran gak wani maksiat, eman barokah Quran hilang, kan begitu? Menjadi takut Gusti Allah karena rajin baca Quran. Wal hazanu, dan prihatin, ora seneng-seneng wae, lakin tetapi bisyarti mura'atil adabis sabiqah, membaca Quran bisa menjadi obat hati dengan syarat menjaga, memperhatikan al-adab, tata krama as-sabiqah yang telah disebut, wal-lahiqah, atau yang kemudian yang bakal disebut. Qala al-Hasanul Basri, wallahi ma asbahal yawma abdun yatlul Qur'ana yu'minu bihi illa kathura khuznuh wa qalla farahuh. Ma asbahat, tidaklah masuk di waktu pagi, abdun, seorang hamba, al yauma, pada suatu hari, yatlul Qur'an, dia sambil membaca Al-Qur'an, yu'minu bihi, dia mengimani Al-Qur'an, illa, melainkan, kasura, menjadi banyak, khusnuhu, rasa prihatinnya, ora seneng-senenge, wa qalla, dan sedikit, farahuhu, bergembiranya, wa kasura buka'uh wa qalla dhahikuh, wa kasura, banyak, buka'uhu, tangisannya, wa qalla, sedikit, dhahikuhu, tertawanya, wa kasura nasabuhu wa syughuluh, wa kasura, banyak,
nasabu susah payahnya, gelem kesel membantu masyarakat miskin, kesel membantu anak-anak yatim, kesel membantu memikirkan orang-orang yang terlantar, macam-macam. Wani kesel kalau orang itu pagi-pagi sudah membaca Quran. Waqalat sedikit rahatuhu enak-enakannya, wa batalatuhu dan nganggur-nganggurnya. Waqala mengucap Wahbun ibn al-Warad, nazarna fi hadhil ahadis wal mawa'idh, kami melihat merenungkan hadis-hadis dan mau'idhah ini. Falam najid syai'an araqqa lil qulub, lalu kami tidak mendapatkan sesuatu yang lebih melembutkan hati, wala tidak pula mendapatkan asadda sesuatu yang lebih nemen, istijlaban menarik, lil khuzni menarik rasa prihatin. Enggak ada amalan yang lebih melembutkan hati, mendatangkan rasa prihatin min qiraatil Qur'an, daripada amalan apa? Berupa membaca Al-Qur'an. Wa tafahhumihi, dan berusaha memahami Al-Qur'an. Wa tadabburihi, dan merenungkan makna Al-Qur'an. Wa innama kana khala'ul batni minal adwiyah, wa innama sesungguhnya penyebab karena ada khala'ul batni kosongnya perut, lapar-lapar, minal adwiyati adalah termasuk obat-obat hati aidon juga. Apa alasannya? Li'anna fihi rahatal qalbi, karena dalam berlapar-lapar rahatal qalbi bisa mengenakkan hati, melegakan hati. Wassalamata minatughyan, selamat terhindar dari sifat semena-mena sakarepe dhewe, wal batori sombong, wa khiffatal badani, dan menjadi enteng awak ini, lil ibadat untuk melakukan ibadah, wa daf'al amrad, dan tertolaknya berbagai macam penyakit, wa fisyibai, sedangkan dalam perut kenyang, abdatuha, terdapat yang sebaliknya, ngantuan, kudu turu, terus tidak produktif, ya dah. Waqad warada, benar-benar telah sampai, fi madhil ju' wa dhammis shiba, dalam hal memuji-muji lapar, puasa, wa dhammis shiba, dan mencela kekenyangan. Apa? Ahadithu, hadis-hadis, kasiratun yang banyak. Zakaraha, telah menyebutkan ahadis sapa As-Suyuti, Imam As-Suyuti, fi lubabil hadis, dalam kitab Lubabul Hadis. Minha, di antara ahadis, qauluhu, sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidul amali alju, amalan yang paling tinggi adalah berlapar-lapar, tidak menuruti kesenangan nafsu, berpuasa. Wa minha, adalah di antara ahadis, qauluhu, sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Alju mukhul ibadah, berlapar-lapar itu adalah intinya ibadah. Wa minha, di antara ahadis, qauluhu, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahyu qulubakum, hidupkan hatimu, ahyu, hidupkan qulubakum, hatimu. Bagaimana?
biqillatid dhahik, dengan sedikit tertawa, wa qillatis shibai atau shibai, dan sedikit jarang kekenyangan, wa tahiru, sucikan olehmu, ha qulub, hatimu, disucikan bilju, dengan lapar. Tasfu, maka hatimu akan menjadi bening, jernih, watariku, dan menjadi lembut, halus, peka jadinya. Punya kepedulian, bisa merasakan kegetiran hidup seperti yang dirasakan para fakir miskin. Wa qauluhu, dan sabda Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, aqrabukum minni yaumal qiyamah aktsarukum ju'an wa tafakkuran. Orang yang paling dekat di antara kamu, dekat minni dari aku, yaumal qiyamati, di hari kiamat, adalah aktsarukum, orang yang paling sering di antara kamu, ju'an, sering berlapar-lapar, wa tafakkuron, dan paling sering bertafakkur, paling banyak bertafakkur. Wa qauluhu, sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kasura ta'amuhu kasura azabuh. Man, barang siapa kasura banyak ta'amuhu, makanannya, kasura banyak pula azabu, siksanya. Bisa disiksa di akhirat karena orang sudah enggak betah tidak makan enggak enak juga enggak betah. Dan ketika sudah kebiasaannya makan banyak, makan enak-enak, ketika kamunya duit, nyolong, ya, enggak iso ngempet, enggak bisa menahan lapar, akhirnya nyolong, korupsi, banyak makan, banyak azabnya. Tuh. Bisa juga azab di dunia. Apa? Karena kebanyakan makan, bobotnya 1,5 kintal. Tangi turu tersiksa, neng jeding tersiksa. Melebu jeding angel, lawangi kurang gede. Tekomben menjero ate metu yo angel. Jere Eki Anwar Zahid, lek bobote sak kental luweh, bukan hanya lemu, iku gapura kecamatan. Tersiksa. Man kasura ta'amuhu kasura azabuhu. Wa qauluhu, sabda baginda Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, la sihhata ma'a kasratin naum. La sihhata, tiada sehat, ma'a kasratin naumi, beserta banyak tidur. Orang kalau banyak tidur enggak sehat, hidup juga enggak produktif. Wala sihhata ma'a kasratil akli, tidak ada sehat beserta banyak-banyak makan. Ini garis bawah. Wala syifaa'a biharam, tidak ada obat dengan makanan yang haram. Sapa iku? Kadang Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, ngombe uyu unta. Jere obat apa wong haram kok. Obat, enggak ada obat itu pakai barang haram, ya. Aliran opo, kan ono yang ser-seran. Ustad-ustad yang tukang demo pakai jubah itu. Itu. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Ngombe uyuh unta campur susu. Kok enggak dicampur keat pisan? Hah? Apa keat itu? Ya keat. Dilawe. Enggak bener Mas, berobat pakai barang haram, pakai barang najis. Wa qauluhu, dan sabda Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, salasatun turisu qaswatal qalbi. Ada 3 perkara turisu, bisa menyebabkan, mewariskan qaswatal qalbi, kerasnya hati. 1, hubbun naumi, suka tidur.
Turu ala uripmu nggih apa Mas? Sama ndak sedina turu 10 jam. Apalagi lebih. Turu 8 jam ae. Sehari semalam itu berapa jam? Halo? Sehari semalam berapa jam? 24. Kalau tidurmu 8 jam berarti berapa persen? Sepertiga dah? Nah, kalau umurmu 90 tahun, setiap hari minimal tidur 8 jam, berarti umur 90 tahun itu 30 tahun kau buat tidur. Betapa emannya waktu 30 tahun hanya untuk tidur. Iku sing tidur 8 jam. Kadang ana sing tidure 12 jam. Lek umure 90 berarti 45 tahun gawe turu. Lah terus uripmu iki apa? Mbok yo orang itu setelah mati alhamdulillah duwe tinggalan masjid 5. Duwe tinggalan pondok. Duwe tinggalan madrasah. Ada tilas-tilas hasil perjuangannya. Itu loh. Lelek turu mati kalau zaman enggak patek sugih, enggak iso bangun-bangun, tapi telaten mulang Quran. Ya kan? Begitu zaman finish mati, terhitung ternyata muridmu sing wis khatam Quran jumlahnya ono 5.000. Itu kan luar biasa Mas. Wis mati-mati yo hasilmu wis akeh produktif. Mati sing tak mone wingi. Tapi ojo dinyek lho Mas, wis lumayan berjasa dia. Mbiyen tas gawe omah, gawe sapi teng. Ya, sapi tenge sik kosong urip sampai 80 tahun. Begitu dia mati umur 80 sekian, sapi tenge wis penuh. Memang orang itu mati tidak berjasa membangun masjid. Enggak berjasa membangun pendidikan, enggak berjasa mensukseskan pendidikan anak, tapi lumayan berjasa ngebei sapi teng. Lu lumayan dah. Apa Mas hidupmu? Visi misinya ngebei betapa hinanya. Betapa hinanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kok hilang? Mana? Ada 3 perkara yang itu menyebabkan kerasnya hati. 1, hubbun naumi, suka tidur. Wa hubbur roha, suka enak-enakan, gak gelem soro. Karepe iku mangan enak turu, kepenak duwe akeh. Piye Mas? Muda foya-foya, tua kaya raya, mati. Alah yang muda foya-foya, Joko pek mantu Pak Lurah. Wa hubbul akli, dan suka makan. Wa qauluhu sabda Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, man syabi'a fid dunya ja'a yaumal qiyamah. Man barang siapa syabi'a kekenyangan fid dunya, ketika di dunia, ja'a maka dia menjadi lapar, kelaparan yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wa man ja'a fid dunya syabi'a yaumal qiyamah, dan barang siapa berlapar-lapar ketika di dunia, maka dia menjadi kenyang, makmur saat di hari kiamat. Wa sayadhkurun nazim afatas syibai. Wa sayadhkuru, bakal menyebut an-nazimu kiai nazim afatas syibai, sisi negatifnya kekenyangan. Biqauli, dengan ucapan nazim afatus syibai. Wa sayati, bakal datang syarhu dzalika, penjelasan tentang afatus syiba, insyaallah taala. Bi absata, dengan penjelasan yang lebih panjang lebar,
mimma hahuna daripada penjelasan huna yang ada di sini. Wa innama kana qiyamul laili minal adwiyah aidan wa innama sesungguhnya penyebab kana qiyamul laili bangun malam minal adwiyati termasuk obat-obat obat hati ya dah bangun malam aidan juga alasannya apa li'annahu muzhibu kaidi syaitan karena bangun malam itu bisa menghilangkan tipu daya syaitan melawan tipu daya syaitan wanahin anil ismi dan bangun malam itu bisa mencegah dari perbuatan dosa, maksiat. Wadafi'ud da' dan bangun malam bisa menolak menghindarkan penyakit anil jasati dari jasmani, jasad. Wa murdir rabbi dan bangun malam itu mendatangkan ridhonya Gusti Allah. Wa da'bus sholihin dan bangun malam itu menjadi kebiasaannya orang-orang yang saleh. Wal muradu bi qiyamil laili yang dimaksud qiyamul lail adalah fi'lul ibadati fihi melakukan ibadah-ibadah sunnah di malam hari. Salat, zikir, tasbih, istighfar, baca sholawat, baca Quran, baca kitab, ngesai kitab, sing bolong-bolong ditempel tekok koncone ketika di waktu malam itu namanya qiyamul laili. Bisolatin diisi dengan sholat, aghairiha atau yang lain, kama seperti keterangan Zakarohu yang telah menyebutkannya As-Sawi, tafsir Sawi, Imam Sawi. Tafsir Sawi itu mensarai tafsir Jalalain. Fi tafsiri qawlihi ta'ala, ketika menafsiri firman Allah subhanahu wa ta'ala, mana? Ya ayyuhal muzammil, qumil layla illa qalilan nisfahu awinqus minhu qalila, aw zid alaihi warattilil qur'ana tila inna sanulqi alaika qawlan saqila inna nasyiatal laili hiya asaddu wata'aw wa aqwamu qila wa dzkurisma rabbika dan seterusnya ya wa tabattal ilaihi tabtila. Faqala Imam Sawi dawuh al maknanya ya ayyuhal muzammil adalah qum lis salat, bangunlah kamu lis salati untuk salat, wal ibadati dan untuk beribadah sunnah. Qala al-Habib Abdullah Ba'alawi al-Haddad fi nasaihi dalam kitab Nasaihuddi Niyah. Wa'lam anna qiyamal laili min asqali syai'in 'ala nafsi. Ketahuilah olehmu sungguh qiyamul lail itu iku min asqali syai'in termasuk sesuatu yang paling berat ala nafsi bagi nafsu. Habut wala siyama ba'dan naumi terutama apalagi setelah tidur. Terus gimana? Wa innama sesungguhnya yasiru khafifan bangun malam itu bisa menjadi ringan bil i'tiyad dengan membiasakannya wal mudawamati melanggengkannya wasabri alal masyaqqah dan sabar atas masyaqqah beratnya bangun wal mujahadati dan harus perang melawan kesenangan nafsu. Perang itu gegeran fi awalil amri di awal mulanya. Awalnya abot perang suwe-suwe terbiasa. Thumma kemudian ba'da dzalika setelah itu yanfatihu menjadi terbuka babul unsi pintu ketenangan hati ayem billahi bersama Gusti Allah
wa halawatul munajat, dan terbukalah manisnya, nikmatnya bermunajat lahu kepada Gusti Allah, waladzatul khalwati, dan terbuka pula lezatnya bersunyi-sunyi, bersepi-sepi, berduaan, bihi hanya dengan Gusti Allah, seakan-akan begitu. Wa inna dzalika, dan ketika sudah merasakan nikmatnya itulah, la yasba'ul insanu minal qiyam, manusia tidak akan puas, tidak akan merasa kenyang, tidak akan waleh, tidak akan jenuh dari bangun malam, fadlan an yastasqilahu, apalagi keberatan sama sekali tidak, au yaksala anhu, atau malas, kama waqa'a dzalika lis-salihin, sebagaimana hal itu terjadi bagi orang-orang salihin min ibadillah, di antara para hamba Allah, hatta qala qailuhum, sampai-sampai seorang dari mereka berucap, in kana ahlul jannah fi misli ma nahnu fihi bil laili innahum lafi aishin tayyib, sungguh jika penduduk surga iku fi mislima, dalam kenikmatan seperti nahnu fi, yang kami sedang menikmatinya, bilaili, di waktu malam, andai penduduk surga itu merasakan kenikmatan seperti yang kami alami pada waktu bangun malam, innahum, sungguhlah penduduk surga itu, lafi aishin thayyib, benar-benar ada dalam kehidupan yang baik. Jadi seakan-akan mereka itu belum masuk surga sudah merasakan nikmatnya surga, menikmati bangun malam. Wa qala akhar al-Fatihah.